kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Jumat 28 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Renungan kita bersama dengan Suster Maria Joyce PRR dan doanya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawali hari ini dengan menyanyikan bersama lagu Ya Hati Yesus Raja Cinta. Ya hati Yesus Raja Cinta, ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Ya hati Yesus Raja Cinta, sumber kasih yang abadi. Dengan darah-Mu yang terindah, Kau pulihkan dosa kami. Langkah kejamnya kami terus menyakiti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, melalui sabda-Mu hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu, dan Engkau mengajarkan kami untuk mengubah jenis tanah hati kami. Bantulah kami untuk memperbaiki jenis tanah hati kami dari yang bersemak duri, dari yang berbatu-batu, menjadi jenis tanah hati yang baik. Kami percaya akan segala penyelenggaraan-Mu untuk menyempurnakan hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jatuh di pinggir jalan. Menurut Yesus, ladang hati jenis ini ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, namun tidak mengertinya. Minimnya pemahaman tentang firman Tuhan ini menyebabkan ia bertumbuh tanpa arah yang jelas dan bisa berdampak pada apa yang disebut sesat. Karena itu, pada hati yang seperti ini, firman Tuhan tidak dapat berbuah. Tempat yang kedua ialah tanah yang berbatu-batu. Ladang hati jenis ini ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, namun hanya sebentar dan tidak dapat bertahan lama. Begitu pencobaan atau penganiayaan datang menimpa, mereka segera murtad. Ladang ketiga tempat benih jatuh ialah semak duri. Orang-orang ini mendengarkan firman Tuhan, namun karena kekhawatiran pada hal-hal duniawi, juga karena diperdaya oleh kekayaan duniawi, firman Tuhan juga tidak dapat bertumbuh di hati mereka. Ladang hati yang keempat ialah benih yang jatuh di tanah yang baik. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik diartikan sebagai firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti dengan baik, karena itu ia dapat berbuah dengan baik pula. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, dari penjelasan Yesus di atas, di dalam cerita kitab suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita dapat memahami bahwa agar firman Tuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, juga dapat berbuah, kita perlu menyiapkan lahan yang baik dan subur. Firman Tuhan tidak dapat bertumbuh pada hati orang atau pada orang yang tidak memiliki hati yang cukup untuk memahami. Firman Tuhan tidak dapat bertumbuh pada hati yang selalu mengkhawatirkan hal-hal dunia atau pada hati yang selalu memikirkan kekayaan dunia, serakah atau berpuas diri. Firman Tuhan juga tidak dapat bertumbuh pada hati yang tak memiliki daya juang, daya tahan, serta keberanian. Firman Tuhan itu tumbuh pada hati yang baik, hati yang peka dan peduli, hati yang mau mendengarkan sesama, hati yang rendah hati dan senantiasa bersyukur. Semoga sapaan Tuhan ini memampukan juga menggugah kita untuk senantiasa menyiapkan ladang hati yang baik untuk persemaian dan tumbuh kembangnya sabda Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk mereka yang sakit dan menderita, ya Tuhan, jamahlah mereka yang sakit dan menderita. Bantulah mereka untuk menyadari bahwa Engkau selalu hadir di dalam setiap penderitaan dan setiap jenis penyakit apapun yang sedang mereka alami. Kami percaya Engkau akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang bersyukur, entah karena ulang tahun ataupun karena keberhasilan-keberhasilan yang mereka raih, ya Bapa, terimalah rasa syukur dari saudara-saudari kami
yang saat ini sedang bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan bagi hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam masalah-masalah berat, ya Tuhan, semoga Engkau membantu meringankan masalah hidup mereka yang saat ini berada dalam situasi yang buruk, situasi yang tidak menguntungkan mereka, situasi yang membuat mereka berputus asa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mengharapkan pekerjaan-pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka, ya Bapa, kami berdoa kepadamu bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Berkatilah mereka, berilah lapangan pekerjaan yang halal, agar mereka boleh bekerja dengan sukacita dan boleh mendapatkan sesuatu untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Dan bagi para pemberi kerja, semoga Engkau menyentuh hati mereka, agar tidak menelantarkan para pekerja yang saat ini sedang bekerja untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita menyatukan doa-doa dan harapan kita dengan doa Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Ibu para sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.